Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai studi kelayakan bisnis pada dessert box dapur Keki. Anggota kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Niken Ahuinta Putri, dengan NIM 190301200. Lalu ada Hanina Hanim dengan NIM 190301205 dan Adinda Ayu Lestari dengan NIM 190301253. Slide yang pertama adalah latar belakang. Maraknya industri kuliner di Indonesia menambah ragam pilihan jenis makanan dan minuman bagi pecinta kuliner. Dari yang harganya murah hingga yang harganya mahal tersedia di kota Gresik. Seperti halnya jenis kue modern yang ada saat ini sangat beragam. Salah satunya adalah dessert box. Apabila sebuah kue ditampilkan dengan sederhana dan tidak dikemas dengan menarik, akan mengurangi minat dan keinginan konsumen untuk mencobanya. Oleh karena itu, di sini kami menangkap adanya peluang untuk memberikan inovasi yang baru dan juga menarik yang akan membuat konsumen tertarik untuk mencoba hal tersebut, yaitu dessert box ini. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran terdiri dari yang pertama adalah keunggulan produk. Apa saja keunggulan produk dari dessert box ini? Yaitu serbaguna. Jadi dessert box ini sangat praktis karena tidak perlu memotong-motong kue dalam mengkonsumsinya, serta dapat dijadikan souvenir untuk sebuah acara dengan kemasan yang menarik. Lalu dessert box ini juga laris. Jadi sebagian besar masyarakat saat ini sering mengkonsumsi dessert box karena banyak ditemukan di berbagai bakery maupun disajikan sebagai oleh-oleh karena pengemasannya dan cara pengkonsumsiannya sangat praktis. Lalu dessert box ini juga trendy. Maksudnya, dessert box saat ini itu sudah ada di mana-mana yang dapat kita lihat dari berbagai contoh dessert yang dijadikan souvenir di sejumlah media. Dapat kita lihat seperti di Instagram. Lalu dessert box ini juga mudah untuk dibuat. Jadi dalam pembuatan dessert box relatif mudah dan dibutuhkan ketelatenan dalam menghias dessert agar menarik. Aspek pemasaran yang kedua adalah target dan segmen yang dituju. Yang pertama ada faktor geografis, di mana outlet ini berada di area GKB Gresik. Lalu berdasarkan faktor demografinya, dessert ini dapat dikonsumsi baik segala kalangan usia untuk anak-anak, remaja dan juga dewasa, baik pria maupun wanita. Jika berdasarkan faktor ekonominya, dapat dilihat berdasarkan tingkat konsumen, usaha ini itu mengusung harga yang cukup ekonomis, yaitu pada kalangan menengah. Yang ketiga adalah strategi pemasaran dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Box dibuat praktis dan juga menarik dengan ukuran 350 mili. Menyediakan pelayanan yang ramah dan memberikan kemudahan pelanggan dalam memesannya. Bahan baku menggunakan kualitas yang terbaik dan bebas bahan pengawet. Data keuangan dan administrasi penjualan dicatat menggunakan sistem pembukuan untuk memudahkan usaha mengontrol kinerja dalam mencapai tujuannya. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kurangnya mitra yang dapat diajak bekerja sama membuat tim memiliki hambatan dalam memenuhi kebutuhan modal untuk pengembangan modal. Harga bahan baku yang dapat berubah sewaktu-waktu dan juga daya tahan dessert box ini hanya sekitar 3 hari. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Produk yang unik, inovatif, dan juga menarik minat anak-anak muda ini selain itu dapat dikonsumsi untuk semua kalangan usia. Bahan baku juga mudah didapatkan di mana saja. Yang keempat ada threats atau ancaman. Tingkat persaingan penjualan dessert box yang cukup banyak di mana kompetitor lain
banyak yang lebih kuat, dan juga harga bahan baku sering naik dan juga berubah-ubah. Slide selanjutnya adalah aspek operasional. Yang pertama adalah lokasi usaha, di mana pemilihan letak lokasi dapur Keki cukup strategis, yaitu di area Kota Gresik, tepatnya berada di GKB, sehingga memudahkan akses masyarakat untuk datang membeli dessert box dapur Keki ini. Yang kedua adalah rencana penjualan, yaitu konsumen dapat membeli dengan datang langsung ke toko ataupun memesan via telepon atau WhatsApp dan juga dapat melalui aplikasi GoFood. Aspek operasional yang ketiga adalah proses produksinya. Jadi, proses produksi ini dilakukan di toko tempat penjualan. Untuk produksi menggunakan oven biasa atau oven tangkring. Caranya yaitu panaskan oven pada suhu 180 derajat Celcius, lalu kocok mentega, gula, garam hingga mengembang pucat, kemudian masukkan telur dan kocok kembali hingga tercampur rata dan mengembang. Selanjutnya masukkan tepung terigu dan coklat bubuk secara bergantian sambil diaduk. Lalu tuangkan ke dalam loyang dan panggang hingga matang selama 30 menit. Setelah itu, jika sudah matang, angkat dan tiriskan. Setelah dingin, dapat dipotong sesuai box dan dihias sesuai pesanan yang ada. Selanjutnya adalah aspek manajemen organisasi. Pada saat ini, dalam struktur organisasi yang ada dalam toko dessert box dapur Keki ini terdiri dari 3 orang. Adapun susunannya yaitu saya sebagai pemiliknya, ada anggota pertama yaitu Hanina Hanim dan anggota kedua yaitu Adinda Ayu Lestari. Pemilik ini bertugas untuk memimpin dan menyediakan sebuah kegiatan usaha serta merencanakan dan menyusun program kerja. Hanina Hanim sebagai pemasaran akan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dan informasi, mengendalikan pelaksanaan program pemasaran dessert box, menentukan pasar sasaran, memahami kebutuhan konsumen atau calon konsumen, serta memberikan solusi dan memonitor kepuasan konsumen, mengevaluasi persaingan, serta mengidentifikasi kecenderungan dan peluang pasar. Ada Adinda Ayu Lestari yang bertugas di bagian produksi. Dia mengkoordinir dan mengawasi serta memberikan pengarahan kerja kepada setiap karyawan untuk menjamin kesinambungan dalam produksi, memonitor pelaksanaan rencana produksi dan juga bertanggung jawab atas pengendalian bahan baku dan efisiensi penggunaan tenaga kerja, peralatan, dan juga mesin. Aspek manajemen organisasi selanjutnya adalah menjadwalkan kegiatan. Dapat dilihat pada tabel yang tertera, yaitu aktivitas yang pertama adalah membeli bahan, aktivitas sebelumnya kosong, dan waktunya dilakukan selama 2 hari. Aktivitas yang kedua adalah produksi, di mana aktivitas sebelumnya adalah membeli bahan dan kurun waktu selama 26 hari. Aktivitas yang ketiga adalah pemasaran. Aktivitas sebelumnya adalah produksi dan waktu dilakukan selama 26 hari. Yang terakhir dari aktivitas ini adalah evaluasi dan dilakukan aktivitas sebelumnya adalah pemasaran selama 2 hari. Dari tabel sebelumnya, lalu dibuat pemecahan dengan bagan-gan. Dapat dilihat pada slide ini. Yang pertama, dilakukan selama 2 hari, yaitu aktivitas membeli bahan. Lalu, aktivitas yang kedua adalah produksi yang dilakukan setelah aktivitas membeli bahan, yaitu selama 26 hari. Lalu, aktivitas yang ketiga adalah pemasaran yang dilakukan setelah aktivitas sebelumnya, yaitu produksi selama 26 hari,
Dan aktivitas yang terakhir adalah evaluasi, di mana dilakukan setelah pemasaran atau aktivitas sebelumnya adalah pemasaran yang dilakukan selama kurun waktu 2 hari. Slide selanjutnya adalah aspek sumber daya manusia. Jadi, perencanaan tenaga kerja langsung perlu memperhatikan hal-hal mengenai kualifikasi, tarif upah, jumlah tenaga yang dibutuhkan, dan persyaratan kerja. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten, maka pemilik melihat dari 3 sisi, yaitu sisi pertumbuhan, efisiensi, dan juga stabilisasi. Dalam usaha ini, pemilik sekaligus karyawan. Oleh karena itu, komunikasi dan kerjasama dapat menjadi semakin erat. Usaha dessert box ini memerlukan waktu 800 menit per hari untuk melaksanakan pekerjaan secara aktual. Jam efektif dari pekerja yaitu 420 menit per hari. Jadi jumlah beban kerjanya dapat dihitung di sini BK sama dengan BA dibagi WK dikali 100%. BA yaitu 8 waktu yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan itu adalah 800 menit dibagi jam efektifnya yaitu 420 menit dikalikan dengan 100% dan hasilnya adalah 190%. Jadi beban kerja idealnya adalah 100%. Maka untuk usaha ini itu sudah layak jika dilaksanakan oleh 1 orang saja sebagai pemilik usaha dan 1 orang pegawai. Slide selanjutnya adalah keuangan. Dapat dilihat pada tabel berikut adalah format rencana anggaran biaya. Yang pertama adalah pengeluaran dari perlengkapan yang diperlukan sejumlah Rp3.410.000. Yang kedua ada bahan habis pakai sejumlah Rp1.740.000 dan transport lokal sejumlah Rp150.000 dan pengeluaran lain-lain sejumlah Rp4.700.000 dijumlahkan menjadi Rp10 juta. Nah, 10 juta ini adalah modal awal dari pendirian usaha dessert box ini. Aspek keuangan selanjutnya adalah kita akan menghitung pendapatan dalam 1 tahun. Dapat dilihat di sini tabel ini. Yang pertama ada produk yang dijual di dapur Keki. Yang pertama ada cheesecake, di mana target penjualan perharinya adalah 10 dengan harga jual 14.000, di mana biaya produksi per unitnya adalah 8.000. Biaya produksi perharinya adalah 80.000 didapat dari 10 dikali 8.000. Lalu jumlah penjualannya adalah Rp140.000 didapat dari 14.000 dikali 10. Lalu ham and cheesecake dengan target penjualan 10, harga jualnya 18.375, biaya produksi per unitnya adalah 10.500 dan biaya produksi per harinya adalah 105.000 dan jumlah penjualannya adalah 183.750. Red velvet cake target penjualan per harinya adalah 10, harga jualnya 15.750, biaya produksi per unitnya 9.000, biaya produksi per harinya adalah 90.000 dan jumlah penjualannya adalah 157.500. Lalu choco cake, target penjualan perharinya adalah 10, harga jualnya 14.000, biaya produksi per unitnya adalah 8.000, biaya produksi perharinya adalah 70.000 dan jumlah penjualan Rp140.000. Untuk tiramisu cake, target penjualan perharinya adalah 10, harga jualnya 15.750, biaya produksi per unitnya 9.000, biaya produksi per hari adalah 90.000
Jumlah penjualannya adalah 157.500. Lalu kita menghitung total biaya produksi didapat dari menjumlahkan biaya produksi perharinya dan hasilnya adalah 435.000. Untuk jumlah biaya produksi per bulan, maka 435.000 ini dikalikan 30, hasilnya adalah 13.050.000. Lalu kita menghitung jumlah biaya produksi per tahunnya, di mana 13.050.000 rupiah ini dikali 12, hasilnya adalah 156.600. Lalu kita menghitung total penjualan dapat didapatkan dari menjumlahkan jumlah penjualan 140.000 ditambah 183.750 ditambah 157.500 ditambah 140.000 ditambah 157.500, hasilnya adalah 778.750. Lalu kita mencari jumlah penjualan per bulan, yaitu 778.750 dikali 30, hasilnya adalah 23.362.500. Lalu untuk mencari penjualan per tahunnya, yaitu penjualan per bulan 23.362.500 dikali 12 adalah 280.350.000 rupiah. Aspek keuangan selanjutnya adalah kita mencari laba bersihnya. Modal awalnya diketahui adalah 10 juta. Pendapatannya dapat dilihat pada tabel sebelumnya, yaitu 280.350.000 rupiah. Modal operasionalnya adalah 56.400.000. Untuk bebannya yaitu biaya produksi 156.600.000, beban bahan habis pakai 20.880.000, beban perlengkapan 3.410.000, biaya transport yaitu 150.000 dikali 12 untuk 1 tahun, hasilnya adalah 1.800.000. Lalu bebannya dijumlahkan semua menghasilkan 182.690.000. Hasil dari pengurangan 280.350.000 dikurangi 56.400.000 dikurangi 182.690.000, hasilnya yaitu 41.260.000 sebagai laba bersihnya. Lalu untuk mencari kelayakan dari bisnis ini dapat dilihat dan dihitung menggunakan metode capital budgeting. Yang pertama menggunakan metode payback period, yaitu initial investment dibagi laba bersih dikali 12 bulan. Investasi awalnya adalah 10 juta dibagi laba bersihnya 41.260.000 dikali 12 bulan. Hasilnya 0,242 dikali 12 bulan adalah 2,9 bulan. Artinya investasi akan kembali pada jangka waktu 2 bulan 9 hari. Metode capital budgeting yang ketiga adalah PI, yaitu 25.879.696 dibagi 10 juta sebagai investasi awal. Hasilnya 2,588. Proyeknya diterima dikarenakan PI-nya adalah 2,588 yang lebih dari 1. Slide selanjutnya adalah aspek hukum. Usaha dessert box ini masih belum memiliki izin resmi yang sah.
Sehingga jika dinilai dari aspek ini, maka usaha tersebut kurang layak untuk dijalankan. Manfaat dari izin usaha yang pertama adalah memudahkan dalam mempromosikan usaha. Yang kedua, memperoleh kepercayaan konsumen, dan yang ketiga, mendapatkan pembinaan dan dukungan pemerintah untuk usaha yang didirikan. Slide selanjutnya adalah aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama dapat dilihat bahwa pendirian toko kue ini akan membawa akibat secara khusus terhadap struktur ekonomi masyarakat di lingkungan pendirian toko dapur keki. Yang kedua, pendirian toko ini akan memberikan produk kepada seluruh kalangan masyarakat, baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Maksudnya, produk ini dapat dikonsumsi baik anak-anak maupun orang dewasa, dan juga bisa dikonsumsi untuk pria maupun wanita. Yang ketiga, usaha ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, meningkatkan ketertarikan yang besar pada konsumen terhadap macam-macam cake yang dijual, terutama yang ada di toko ini. Slide selanjutnya adalah aspek dampak lingkungan hidup. Berdirinya suatu usaha terkadang menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat sekitar, karena masyarakat khawatir akan adanya dampak kerusakan lingkungan yang mungkin muncul. Tapi, dapur keki ini merupakan usaha rumahan yang menggunakan bahan dan peralatan yang minim dampak negatif terhadap lingkungan. Kesimpulan, dapat dilihat pada tabel berikut setiap aspeknya. Untuk aspek pemasaran, hasil studinya baik, operasional, hasil studinya baik, aspek manajemen organisasi, hasil studi cukup baik, aspek SDM, hasil studi cukup baik, aspek keuangan, hasil studi cukup baik, aspek hukum, hasil studi kurang baik, aspek ekonomi dan sosial, hasil studi cukup baik, dan aspek dampak lingkungan, hasil studi baik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan juga kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.